Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eh, konflik perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang menjadi salah satu konflik yang paling besar di dunia pada tahun 2026. Konflik ini tidak hanya terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari ketegangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Hubungan antara negara Israel dan Iran sejak lama berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Iran sering kali mengkritik kebijakan Israel di kawasan Timur Tengah, sedangkan Israel memandang Iran sebagai ancaman besar, terutama terkait program nuklir dan kekuatan militernya. Amerika Serikat sendiri merupakan sekutu dekat Israel, sehingga ikut terlibat dalam konflik tersebut. Latar belakang utama perang ini adalah persoalan keamanan regional, persaingan politik, lalu program nuklir Iran. Amerika Serikat dan Israel itu mulai menilai bahwa program nuklir Iran berpotensi digunakan untuk kepentingan militer. Sementara Iran menyatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk kepentingan energi dan sipil. Adanya perbedaan inilah yang semakin memperbesar ketegangan. Lalu pada tanggal 28 Februari 2026, konflik ini meningkat menjadi perang terbuka, ketika di mana Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terkoordinasi ke beberapa wilayah strategis di Iran. Serangan tersebut lebih ke menargetkan fasilitas militer, pusat komando, dan beberapa infrastruktur penting negara. Serangan ini menjadi titik awal perang besar antara ketiga pihak atau ketiga negara. Setelah serangan itu, Iran segera melakukan serangan balasan, yang dimana Iran sendiri meluncurkan rudal dan drone ke beberapa wilayah di Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini menyebabkan beberapa kerusakan seperti bangunan, terus terganggunya transportasi udara, dan meningkatnya kekhawatiran dunia internasional. Lalu, perang ini kemudian meluas lebih besar lagi di kawasan lain, termasuk negara-negara di sektor Teluk Persia, yang dimana jalur penting seperti Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia juga ikut terdampak. Akibatnya, pengiriman minyak dunia menjadi terganggu dan harga energi global meningkat lebih tajam. Hal ini memengaruhi banyak negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia dan Eropa. Lalu, dampak perang ini tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Banyak warga yang harus mengungsi, lalu rumah-rumahnya rusak, dan juga aktivitas ekonominya pastinya terganggu. Sekolah, rumah sakit, serta fasilitas umum di beberapa titik itu juga menjadi ikut terdampak. Lalu, korban jiwa dan luka-luka juga terus bertambah seiring dengan berjalannya konflik atau seiring berjalannya waktu. Selain dampak kemanusiaan, perang ini juga memengaruhi dari kondisi politik dunia. Banyak negara yang mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata dan penyelesaian secara diplomatik, yang dimana organisasi internasional
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berupaya mendorong perundingan damai untuk menghentikan konflik yang sedang terjadi ini. Konflik ini juga menunjukkan adanya bagaimana persaingan kekuatan antar kekuatan global dapat berdampak luas terhadap stabilitas dunia. Ketika negara-negara besar terlibat dalam perang tersebut, dampaknya itu bukan hanya pada wilayah konflik, tetapi juga pada ekonomi dunia, yang dimana keamanan internasional dan hubungan antar negara juga ikut terdampak. Sebagai kesimpulan, perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terjadi karena adanya ketegangan politik yang telah berlangsung lama, bukan hanya baru sebentar, terutama terkait masalah keamanan, lalu pengaruh kawasan, dan juga program nuklir Iran. Konflik ini memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, lalu juga ekonomi global dan stabilitas kawasan di Timur Tengah juga pasti ikut terdampak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui jalur damai itu sangat-sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Lalu, mungkin hanya itu saja presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Revi Adrian Aura Putri dengan NIM 2587201015 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.